Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Pak Ahmad, kata Pak Ahmad. Edisi kali ini terkait dengan kegegeran tanda kutip ya, bahwa ada kabar relawan vaksin kok masih kena corona gitu ya. Katanya ini vaksin ampuh nih, vaksin dari Cina, kok katanya bisa mengendalikan wabah. Itu relawannya pulang dari Semarang jadi positif gitu ya. Ya, jadi di sini ada dua hal yang saya perlu klarifikasi. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah uji klinis vaksin itu rancangan desainnya itu memang betul untuk menguji efektivitas vaksin Sinovac yang kebetulan memang dari Cina. Ya, Sinovac itu adalah perusahaan dari Cina yang mengembangkan vaksin, perusahaan lama, dan dia juga punya rekam jejak yang bagus untuk membangun vaksin. Nah, coba pertanyaannya memang vaksin terhadap corona COVID-19 ini itu kan relatif baru, makanya harus diuji. Jadi mereka sudah melalui fase 1 dan fase 2, terbukti aman, ya, tidak ada yang meninggal misalnya. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu mampu, kandidat vaksin ini mampu untuk menanggulangi wabah, yaitu mampu memproteksi orang yang tervaksinasi dari infeksi virus, atau kalau misalnya dia pun terinfeksi tidak mengalami gejala berat. Ya, jadi itu adalah definisi infeksi. Nah, kalau kita bicara mengenai rancangan uji klinis vaksin yang ada di Bandung ini yang sedang dilakukan oleh Bio Farma dan Unpad, itu sebetulnya dia melakukannya apa disebut dengan randomize. Jadi ada dua grup relawan yang diberikan placebo atau istilahnya tidak punya vaksin, dan relawan yang diberikan vaksin. Nah, cuma randomisasi ini sifatnya double blind, jadi tidak saling tahu. Jadi yang menginjeksi dan yang diinjeksi sama-sama tidak tahu dia mendapatkan yang placebo atau yang vaksin gitu. Nah, memang waktu kabar kemarin datang itu sebetulnya hal yang biasa, dalam artian begini, si relawan ini sebetulnya juga tidak tahu dia itu mendapatkan yang placebo atau mendapatkan yang vaksin, ya. Dan saya sedikit menyayangkan ya, harusnya sih kalau saya itu status seorang sebagai relawan vaksin itu tidak perlu di disclose ya, tidak perlu diumbar gitu ya. Biarkan saja itu antara panitia uji klinis dengan relawan. Nah, akan tetapi status seseorang yang terkena COVID, yang menjadi positif COVID, itu memang perlu didisclose sebetulnya kalau menurut saya. Tujuannya apa? Nanti ini penting untuk apa disebut dengan kontak telusur. Jadi seseorang yang positif ini terlepas dari dia relawan atau bukan ya, positif COVID, itu kita harus tahu orang ini kontak eratnya dengan siapa. Jadi ini adalah tantangan kita dalam pengendalian wabah ya. Makanya vaksin itu jangka panjang, solusi jangka panjang. Tapi yang saat ini rekan-rekan perlu ketahui, kunci untuk mengendalikan wabah ini adalah ketika ada yang positif, tentu dengan PCR, kita harus cari minimal sekitar 30 orang sekitar orang ini, ya, untuk dites juga dan dicek. Nah, dengan ini kita bisa akan mengendalikan wabah. Karena cara kerja virus ini bukan diterbang angin ya, bukan ada orang di sini positif, angin menerbangkan virusnya sampai 1 kilo, orang 1 kilo akan kena, enggak. Ini betul-betul mengenai kontak erat. Gitu. Jadi penting sekali memang status yang positif COVID untuk ditrace ya, siapa saja nih yang berdekatan dengan dia. Oke, itu satu. Jadi masyarakat tidak perlu langsung melihat dari sisi negatifnya bahwa ini telah gagal karena gagal proteksi. Bukan, ini bukan gagal proteksi, kita masih melangsungkan uji klinis karena sekali lagi relawan tadi itu sebenarnya dia juga tidak tahu ya. Dan harusnya tidak ada yang tahu kecuali peneliti di Unpad ya, sebagai tim uji klinis. Yaitu apa? Orang yang positif COVID dalam kasus ini dia bisa saja entah mendapatkan placebo atau mendapatkan vaksinnya, gitu ya. Jadi ini bukan satu bukti bahwa vaksin ini telah gagal. Ya, bukan begitu caranya. Kita akan melihat nanti mungkin sekitar bulan Desember atau Januari itu akan dibuka datanya, mereka akan analisa, mereka sudah tahu mana yang diberi placebo, mana yang diberikan vaksin, lalu mereka akan bandingkan mana akhirnya yang betul-betul terkena COVID, mana yang tidak terkena COVID. Nah, idealnya adalah kasus terkenanya COVID itu lebih tinggi pada yang diberikan placebo, dan idealnya yang diberikan vaksin tidak ada yang kena COVID.
gitu ya. Jadi itu nanti ya, bukan sekarang. Sekarang kita nggak bisa membuat kesimpulan apa-apa gitu ya. Nah, sekali lagi itu yang perlu kita pahami. Nomor dua yang dari berita ini yang saya perlu jelaskan juga, ini ramai juga di media sosial. Itu vaksin Cina itu kan ternyata ada yang kagetan ya, ada yang merasa kaget. Itu vaksin yang ini loh virusnya sudah mati gitu. Kalau virus sudah mati ya tentu saja nggak ngefek, itu kan berarti barang jelek gitu kan. Ngapain kita divaksin dengan barang mati gitu. Nah, jadi ini unik ya. Jadi makanya saya mau bayangkan dulu rekan-rekan terkait dengan bagaimana kita mendesain vaksin. Jadi ada dua saja yang saya akan bagi, yaitu bagaimana Sinovac itu membangun vaksinnya, dan juga rencana dari Eijkman Institute di Indonesia dengan Bio Farma di Bandung akan juga membuat vaksin merah putih gitu ya. Oke. Jadi ini sedikit mendasar ya. Jadi anggap saja ini remote control ya. Remote control itu kan ada beberapa tombol di sini. Ada tombol OK, tombol on and off gitu ya. Nah, remote ini dia juga punya baterai. Ada baterainya di sini. Nah, anggap saja sekarang remote ini jadi virus. Oke. Nah, kalau kita ingat gambar-gambar virus corona, itu kan ada kayak bola gitu kan. Ini kan nggak bola, Pak. Iyalah, namanya juga contoh. Soalnya saya nggak nemu ada remote yang bulat gitu ya. Nah, anggap aja kayak virus corona kan dia bola dengan banyak tombol-tombol di permukaannya kan. Namanya dengan protein spike gitu namanya. Nah, anggap saja sekarang ini adalah protein spike. Nah, protein spike ini dipentingkan buat si virus supaya dia bisa masuk ke dalam sel manusia. Nah, ini sel manusia nih misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada sel manusia, kan dia punya reseptor namanya AC2 ya. Ini spike ini akan mengenali AC2-nya sel manusia. Langsung dia bisa nempel dan fusi masuk. Oke, sehingga sel ini terinfeksi. Nah, berarti logikanya sederhana sebenarnya, logika vaksin itu. Oke, karena kita sudah tahu virus ini perlu protein spike, maka idealnya adalah ayo kita ajari sekarang orang-orang yang lagi sehat ini untuk mengenali ini protein spike ini gitu. Nah, lalu caranya bagaimana? Ya caranya kalau misalnya orang sehat dikasih virus yang masih aktif seperti gini, partikel virus yang masih aktif, yang istilahnya viable, jadi masih viable. Nah, kalau dia masih viable, orang sehat dikasih ini ya pasti dia terinfeksi kan, dan sekitar mungkin 20% akan mengalami sesak nafas. Nah, itu kan bahaya. Ya mending kalau sesak nafas terus sembuh, kalau sesak nafas terus meninggal, hipoksia, happy hipoksia kan repot kita kan. Nah, lalu gimana caranya? Nah, pendekatan yang klasik untuk membangun vaksin adalah, oke, ini adalah virusnya, oke? Virus dengan tombol spike misalnya. Nah, supaya relatif aman, caranya apa? Baterai dari baterai virus itu dicopot dulu. Materi genetiknya. Jadi baterai itu istilahnya materi genetik. Karena virus itu punya dua komponen kan yang utama. Di permukaan selnya banyak protein yang penting untuk infeksi, dan dia juga punya materi genetik. Nih materi genetiknya. Nah, materi genetiknya ini oleh Sinovac diapain? Dirusak. Jadi dengan reaksi kimia, si materi genetik ini dirusak. Nah, kalau ini sudah dirusak, kan seakan-akan ini berarti partikel virus ini nggak punya baterai lagi kan. Dan anak-anak juga tahu kalau ibunya nyembunyiin baterai, nih remote control nggak ada baterainya, si anak mau nonton TV nggak bisa. Mau belum belajar kok nonton TV, ya kan? Nah, makanya, tapi si remote ini kan masih punya fitur, nih tombol OK-nya masih kelihatan jelas kan, gitu. Nah, jadi kalau misalnya virus partikel yang sudah dinonaktifkan ya, diinaktivasi. Kenapa diinaktivasi? Dengan cara baterainya tadi dirusak. Nah, maka sel kita begitu dia masuk, sebelum ini dia bisa menginfeksi kan tubuh kita mulai belajar. Nah, jadi kalau misalnya ini menginfeksi masuk infeksi. Lalu sel kita langsung ngajari imun sistem. Aku terinfeksi loh. Bentuknya kayak gini. Nah, si virus yang sudah nonaktif ini kan nggak bisa ngapa-ngapain begitu katakan masuk dalam. Karena apa? Udah kosong, udah kopong gitu. Nah, tapi si sel kita ini bisa dapat informasi mengenai ini. Nih, mengenai si tombol OK ini ya, si spike protein ini. Sehingga bisa mengajari daya tahan tubuh kita, ini loh yang harus dicek, yang harus dilihat gitu. Oke. Nah, karena dia nggak punya materi genetik, si partikel virus ini tidak bisa bereplikasi, tidak bisa memperbanyak dirinya, ya. Tapi kita bisa belajar mengenai ini, gitu, ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah terbentuk antibodi, ya antibodi sudah siap, datang nih virus beneran, lengkap dengan materi genetiknya. Nah, ini virus beneran nih datang nih sekarang.
virus beneran. Kalau virus beneran dia punya materi genetik kan, gitu. Mau datang dia ngeng, ini adalah sel sel kita. Nah, tapi kita sudah siap karena sudah di training bagaimana mengenali ini, gitu. Jadi begitu partikel virus beneran mau masuk, dijegal, nggak bisa masuk. Ya. Atau kalaupun ternyata dia bisa masuk, delalah bisa masuk, kita punya sel T, jangan lupa kita punya sel T, dan dia bisa mengenali sel manusia yang sudah terinfeksi. Nah, itu akan dihajar juga oleh sel T sitotoksik. Gitu. Oke, itu tadi, ini yang disebut dengan vaksin dari virus yang dinonaktifkan. Ya. Jadi, virus partikel dari SARS-CoV-2 dirusak materi genetiknya, sehingga materi genetiknya ini sudah tidak ada, jadi ini sudah tidak bisa bilang virus ini sudah tidak aktif lagi, gitu ya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya partikel ini, protein ini bisa dikenali. Oke, itu dari Sinovac. Nah, Eijkman dan Bio Farma beda lagi ceritanya. Kita tahu juga kan tadi, kita penting untuk mengajari daya tahan tubuh kita untuk mengenali protein spike ini. Nah, protein spike ini kan punya gen. Gennya di mana? Ya ini, bagian dari baterai ini. Jadi, baterai ini ya, katakan kan ada 2 baterai gitu kan. Sebagian dari baterai ini menyandi protein spike. Nah, jadi kita pelajari. Ini saya nggak dibayar sama ABC ya, walaupun ini baterai ABC. But anyway, adanya ini soalnya. Oke, nah ini dari sepanjang materi genetik dari si virus ini, kita tahu yang bagian mana sih yang menyandi gen spike ini. Ternyata yang ada ini merah-merahnya ini. Nah, ini nggak tahu kelihatan nggak? Katakan bagian B-nya. Jadi di bagian B di daerah sini ya, perak di sini, ini daerah sini nih yang menyandi protein spike. Nah, oleh ilmuwan di Eijkman apa yang mereka lakukan? Ini dipotong nih materi genetiknya. Ya kalau berarti dipotong gitu kan. Nah, akhirnya kan dapat nih daerah yang sini kan. Nah, daerah ini kita masukkan ke dalam organisme yang lain, mungkin seperti kapang atau bakteri atau bahkan sel manusia. Daerah sininya saja. Nah, supaya memproduksi protein spike. Jadi nggak pakai ini sama sekali, nggak pakai seluruh partikel virus sama sekali, nggak. Cukup nanti genetik dari si virus ini dipotong-potong, direkayasa, dan ini kita akan minta sel, entah bakteri, kapang, atau bahkan sel manusia yang sudah bisa tumbuh di laboratorium, untuk memproduksi ini, memproduksi protein spike. Jadi memproduksi ini loh. Nah, memproduksi ininya aja, memproduksi protein spike. Jadi tombol OK-nya aja. Gitu ya, dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, berarti nanti konten dari vaksinnya itu, vaksin merah putih itu bukan seperti ini, tapi cuma tombol OK yang warna purple ini dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, nanti ketika ini diinjeksi ke manusia, kita belajar juga, oh ada bentuk protein yang kayak gini gitu. Hati-hati, kita harus punya antibodi gitu. Nah, nanti kalau ini ada virus beneran datang. Nah, virus beneran datang, dia lengkap nih dengan materi genetiknya ya kan? Nih, lengkap dengan materi genetiknya datang. Kan si virusnya juga punya materi, kan dia juga punya protein spike kan? Nah, ingat, tadi kita udah belajar bagaimana nih bentuk dari protein spike. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam sel, nanti akan ada antibodi. Nah, antibodi datang, cek gitu, dicegah. Gitu ya. Karena dia sudah belajar, oh kayak gini nih yang harus saya awasin, gitu ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Ketemu berikutnya dalam edisi Kata Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.